sangat merasa diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Stephen Tong pada ibadah Minggu pagi. Sesi yang dibawakan oleh Pendeta Antonius Murni dengan tema Tidak Malu Akan Injil. Kesan menurut saya adalah sesi dari Dr. Stephen Lawson dengan judul Sola Scriptura and the Preaching of the Reformation. Sesi yang dibawakan oleh Pendeta Stephen Tong mengenai iman Kristen dan tantangannya dari abad pertama sampai zaman modern ini. Pada kesempatan ini, Pendeta Stephen Tong bercerita dari Roma 1 ayat 14 yang mengisahkan bagaimana Rasul Paulus mengatakan bahwa dia merasa berhutang pemberitaan Injil kepada orang lain. Dalam hal ini adalah orang Yunani, bukan Yunani, terpelajar dan tidak terpelajar. Dengan kata lain kepada semua orang. Injil adalah kekuatan, keselamatan yang sama kuasanya dengan yang menciptakan dan memelihara seluruh semesta. Menurut saya, kata-kata ini adalah kata-kata yang harus diketahui karena seringkali kekristenan sudah direduksi menjadi perkara moral dan perkara etika. Banyak orang yang menganggap bahwa orang yang mengedepankan Injil adalah orang yang kolot dan kuno yang tidak bisa beradaptasi dengan logika modern. Pada zaman Reformasi, Martin Luther memperjuangkan Sola Scriptura. Pada saat itu terjadi 4 kebangunan. Yang pertama adalah kebangunan dari khotbah itu sendiri. Yang kedua adalah kebangunan dari khotbah yang bersifat alkitabiah. Ketiga, kebangunan dari khotbah yang kontroversial. Dan keempat adalah kebangunan dari doktrin anugerah. Martin Luther pada zaman itu lebih merupakan seorang pengkhotbah dibandingkan dari seorang gembala. Luther mengatakan tentang reformasi, saya sekadar mengajar, mengkhotbahkan, dan menuliskan firman Tuhan. Setelah itu saya tidur. Firman Tuhan itu bangkit dan melemahkan kepausan seperti tidak pernah dilakukan oleh pangeran atau raja manapun. Aku tidak melakukan semuanya itu. Firman Tuhanlah yang melakukannya. Kalimat dari Pendeta Stephen Tong yang paling berkesan untuk saya adalah kemana gereja akan pergi mulai dari sekarang. Hari ini saya diingatkan kembali bahwa setiap orang membutuhkan Injil, baik orang kaya, miskin, orang terpelajar dan tidak terpelajar. Semua orang membutuhkan anugerah keselamatan tanpa memandang status sosial dan pendidikannya. Selain itu, saya juga diingatkan bahwa saya berhutang pemberitaan Injil kepada orang lain karena anugerah keselamatan yang sudah saya terima dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saya harus berbagian di dalam pemberitaan Injil. Seringkali kita juga malu untuk memberitakan Injil karena konotasi yang sok suci dan naif. Dan kita seringkali berkompromi dengan iman, dengan berpindah agama hanya karena untuk pasangan atau jabatan. Maka dari itu, Injil ini sangat penting untuk diberitakan agar orang yang belum memiliki iman yang teguh dapat diteguhkan oleh Roh Kudus, agar mereka tidak jatuh ke dalam jurang maut. Pembelajaran yang saya dapatkan adalah hati nurani dari Luther yang sudah ditawan oleh firman Tuhan membuat dia berani satu orang melawan seluruh dunia. Saya menyadari bahwa sekarang kita pun harus menantang zaman ini dan berkata seperti Luther, "Here we stand," berjuang mengembalikan supremasi dari firman Allah ke tempat yang seharusnya, yaitu tempat yang utama dalam seluruh aspek kehidupan kita. Saya menyadari bahwa dari dulu sampai sekarang ada peperangan rohani yang begitu sengit, di mana setiap orang Kristen harusnya memakai uang, waktu, talenta yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya di dalam peperangan ini. Setiap orang Kristen seharusnya menjalankan mandat Injil dan mandat budaya. Tuhan menjanjikan kemenangan ini di dalam Alkitab dan peperangan ini dapat dimenangkan hanya dengan pertolongan Tuhan. Thank you, Global Convention 2020.